Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan Time Runs Out. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Incursion. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini terjadi bentrokan antara Illuminati yang dibantu pihak Roberto da Costa menghadapi Steve Rogers dan orang-orang yang telah dia kumpulkan, termasuk tim Mighty Avengers. Situasi ini semakin ramai dengan keterlibatan lebih banyak hero, termasuk Roberto sendiri, Black Widow, pasukan Shang-Chi dan Captain Marvel. Di antara segala baku hantam, Steve berlari ke arah sasaran utamanya, yaitu Reed Richards. Steve mengumumkan bahwa sekarang adalah waktunya bagi Reed untuk membayar perbuatannya. Kemudian Steve bergerak untuk memukul Reed. Di luar dugaan Steve, pukulannya justru terhalang sesuatu. Ternyata saat itu semua orang di sana terkecuali Reed telah dikurung dalam kotak energi. Steve bisa menyadari ini merupakan kekuatan Susan Storm. Steve memang telah jatuh dalam jebakan Illuminati. Selanjutnya, sebuah pesawat turun di dekat para hero. Dari pesawat ini keluarlah beberapa orang, dimulai dari Susan Storm, lalu disusul oleh Medusa, sang istri Black Bolt, lalu ada Namor dan Black Bolt. Dalam komik Avengers volume 5 isu 40, T'Challa sontak naik pitam melihat Namor, maka Reed berusaha menenangkannya. Namor memang berkali-kali membuat Wakanda menderita. Pada event Avengers versus X-Men, Namor memimpin pasukan Atlantis dan banjir besar memporak-porandakan Wakanda. Pada event Infinity, Namor menipu pasukan besar Thanos supaya mereka membuat Wakanda luluh lantak. Selain itu, Namor membentuk Kabal yang menguasai dan menghancur leburkan Wakanda. Entah sudah berapa banyak orang Wakanda yang tewas akibat perbuatan Namor. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang cerita permusuhan tersebut, silahkan tonton video kami yang berjudul Black Panther versus Namor. Kini Susan Storm, Reed Richards, dan orang-orang yang baru datang berjalan di antara kotak-kotak energi yang mengurung para hero. Steve Rogers menyuruh Susan menghilangkan segala kurungan tersebut. Susan bersedia melakukannya asalkan Steve mau mendengarkan. Maka Steve memberi waktu 5 menit saja. Ini dirasa cukup, jadi Susan membebaskan para hero. Steve sendiri jelas merasa kesal selama ini telah ditipu oleh Susan. Selanjutnya, Beast memberitahu Steve bahwa Illuminati punya rencana untuk menyingkirkan Kabal. Meskipun begitu, sebelum membahas hal tersebut, Steve ingin Illuminati terlebih dulu menyatakan kesediaan mereka untuk nantinya menyerahkan diri dan menjalani proses pengadilan. Steve ingin mereka mempertanggungjawabkan keterlibatan mereka dalam kehancuran planet bumi yang lain. Namor, Reed, dan Beast bersedia menuruti kemauan Steve tersebut. Sebaliknya, T'Challa dengan tegas menolak. Penolakan ini menimbulkan ketegangan antara Steve dan T'Challa. Maka Reed memberitahukan sesuatu. Mereka tidak punya banyak waktu sebab kurang dari 2 jam lagi akan terjadi incursion. Mereka akan memanfaatkan incursion ini untuk menyingkirkan Kabal. Informasi ini membuat Steve menahan diri. Kemudian Steve berkumpul bersama sebagian hero dan menerima penjelasan tentang rencana Illuminati. Kepada Steve, Reed mengungkapkan bahwa Illuminati sudah bisa memeriksa bumi macam apa yang akan mengalami incursion dengan bumi utama. Pada incursion kali ini, bumi tersebut mati oleh Mapmakers. Jadi tidak masalah jika planet tersebut hancur. Rencana Illuminati adalah mengurung Kabal di planet bumi itu agar mereka ikut mati. Untuk mencegah Kabal kembali ke bumi utama, Illuminati akan menggunakan alat buatan AIM. Alat ini berupa platform layang yang menciptakan energi penghalang pada titik incursion. Penghalang ini juga tidak akan bisa ditembus oleh Kabal. Nantinya, Namor akan berangkat bersama Kabal ke bumi yang lain. Ketika bom sudah dinyalakan, Namor akan pergi menuju platform layang dan mengaktifkan energi penghalang. Setelah itu, dia akan meledakkan bom sehingga Kabal mati. Sedangkan Namor sendiri tetap hidup dan kembali ke bumi utama. Setelah para hero memahami rencana ini, Namor pun mendatangi Necropolis dan berkumpul bersama para anggota lain Kabal. Dengan teknologi buatan Maximus, mereka semua berpindah dari sana menuju bumi yang lain sambil membawa bom. Seperti yang sudah diperkirakan Reed, Kabal melihat cahaya berwarna biru. Kabal sendiri sudah tahu cahaya biru berarti ada keterlibatan Map
Shockmakers yang akan didahului oleh Sidra Maris. Ketika akhirnya para Sidra Maris muncul, Kabal pun bertempur melawan mereka. Tanpa disadari oleh Kabal, semua ini terus diamati dari bumi utama oleh Doc Green yang kemudian memberitahu Roberto da Costa. Maka Roberto memberikan instruksi pada AIM. Sesuai instruksi ini, AIM meluncurkan platform melayang yang melesat terbang dan berhenti di antara dua bumi. Di sebuah ruangan, Reed Richards bersama Steve Rogers dan Carol Danvers juga sedang melakukan pemantauan. Ketika melihat platform melayang telah siap, Reed memberi sinyal pada Namor. Maka Namor bergegas menyalakan bom antimateri dan terbang pergi meninggalkan Kabal yang masih bertarung menghadapi Sidra Maris. Kepergian Namor ini disaksikan oleh Black Swan. Sementara itu, di bumi utama, para hero menatap bumi yang lain. Mereka menunggu apakah rencana Illuminati akan berhasil. Di antara mereka, Susan Storm menyadari sesuatu, yaitu T'Challa menghilang entah kemana. Di platform melayang, Namor akhirnya tiba. Secara mengejutkan, di sana dia justru melihat sudah ada T'Challa yang sedang memegang sebilah pisau. Kehadiran T'Challa ini bukanlah bagian dari rencana Illuminati yang sebelumnya sudah dibicarakan. Saat Namor masih memikirkan apa maksudnya semua ini, T'Challa mendadak menusukkan pisaunya pada dada Namor. Walaupun terluka dan terjatuh, Namor dengan gampangnya mencabut dan mematahkan pisau tersebut. Dia mengingatkan bahwa pisau biasa tidak akan cukup untuk membunuhnya, sebab tubuhnya memang perkasa. Sebenarnya T'Challa juga dari awal sudah menyadari itu. Tindakan menusuk Namor merupakan pemenuhan janjinya kepada Shuri. Sebelumnya, dalam perpisahan di Necropolis, Shuri menyerahkan pisau itu sambil menyuruh T'Challa menusukkannya pada Namor. Pisau itu sendiri merupakan warisan yang diberikan turun-temurun oleh pemimpin Wakanda kepada pemimpin berikutnya. Kini setelah menepati janjinya pada Shuri, barulah T'Challa akan memulai proses menghabisi Namor. Berikutnya ada orang lain yang datang ke platform melayang, yaitu Black Bolt. Dia menitipkan ucapan untuk saudaranya, yaitu Maximus. Ucapan tersebut adalah selamat tinggal. Sambil mengatakan ini, Black Bolt mengeluarkan gelombang kencang dari mulutnya. Akibatnya, Namor pun terlempar dari platform melayang. Dia terjatuh ke daratan, tapi masih hidup berkat tubuhnya yang kuat. Setelah itu, T'Challa mengaktifkan penghalang energi sehingga Namor tak akan bisa kembali ke universe utama. Dengan aktifnya penghalang itu, tindakan berikutnya adalah meledakkan bumi yang lain. Meskipun begitu, T'Challa tidak langsung melakukannya. Dia memilih menunggu beberapa menit. Alasannya adalah T'Challa ingin Namor menyadari tak ada maaf baginya atas kejahatannya. T'Challa ingin Namor dalam sisa hidupnya menyadari bahwa semua ini merupakan pembalasan dari T'Challa. Pada akhirnya, T'Challa menekan tombol peledakan bom, sehingga bumi lain pun hancur lebur dalam ledakan. Setelah itu, T'Challa dibawa terbang oleh Black Bolt pulang ke universe utama ke hadapan para hero lain, yang tentu menanyakan di mana Namor. Mereka memang tidak tahu menahu tentang perbuatan T'Challa dan Black Bolt. Kepada mereka, T'Challa hanya bilang Namor tidak akan kembali. Dalam komik New Avengers volume 3 isu 29, para hero termasuk Illuminati mendatangi Necropolis. Karena Kabal sudah disingkirkan, mereka memang bisa mengambil alih kendali atas Wakanda. Di dalam suatu bangunan, Illuminati menemukan kurungan yang telah rusak. Dalam kurungan itu ada bercak darah dan sisa-sisa peralatan. Sebelumnya, Tony terkurung di situ, tetapi sekarang dia sudah kabur entah kemana. Di luar, Reed bersama T'Challa berbicara sambil memandangi banyak sekali makam orang Wakanda. T'Challa juga melihat arwah orang-orang tersebut, termasuk para Black Panther terdahulu, serta arwah Shuri. Kepada T'Challa, Reed berpendapat mereka semua sedang berada di bagian akhir. Waktu mereka tidak banyak lagi. Mereka akan menghadapi sesuatu yang amat sangat buruk. T'Challa setuju dengan Reed. T'Challa sendiri sudah semakin siap menghadapi apapun hal buruk tersebut. Diskusi mereka terhenti dengan kedatangan pesawat yang ditumpangi beberapa hero, yaitu Steve Rogers, Carol Danvers, Hawkeye,
Hawkeye, Black Widow, Roberto da Costa, dan Manifold. Begitu melihat mereka, T'Challa bertanya apakah Reed akan menceritakan segalanya. Reed pun menjawab iya. Selanjutnya kepada para hero, Reed menjelaskan sesuatu. Dulu, Illuminati pernah memanfaatkan alat buatan Reed yang dinamai Bridge untuk melihat berbagai bumi yang lain, termasuk bumi Great Society. Reed kemudian memodifikasi Bridge menjadi lebih kecil. Dengan demikian, selama Illuminati bersembunyi dari kejaran S.H.I.E.L.D., Reed tetap bisa melakukan pengamatan pada multiverse. Berdasarkan pengamatan ini, incursion terus berlangsung berkali-kali dan menghancurkan sebagian besar universe. Meskipun begitu, universe yang tersisa masih cukup banyak, yaitu sekitar beberapa ratus ribu. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang entah bagaimana membuat jumlah tersebut berkurang secara drastis. Reed tidak tahu sesuatu apa itu. Yang jelas, jumlah universe yang tersisa sekarang kurang dari 2 lusin. Sedangkan incursion juga belum berhenti. Ini artinya waktu bagi mereka semua semakin menipis. Kehancuran segalanya semakin dekat. Para hero terkejut mengetahui tinggal sedikit universe yang tersisa. Mereka tentu ingin tahu apa solusi dari Reed. Sayang sekali, Reed mengaku tak punya rencana. Meskipun begitu, Reed mengungkapkan sesuatu. Illuminati telah melakukan simulasi dan prediksi incursion. Hasilnya adalah incursion yang akan dialami universe utama tidaklah banyak, melainkan hanya 1 kali lagi saja. Ini adalah incursion yang terakhir. Apabila incursion ini tidak dihentikan, maka tak akan ada lagi yang tersisa dari multiverse. Semua ini membuat Steve Rogers kesal. Dia mempertanyakan apakah Illuminati sudah melakukan sesuatu yang konkret selain menjalankan eksperimen di laboratorium. Tentang hal itu, Reed dan T'Challa terdiam sejenak lalu memutuskan bercerita. Dulu Black Swan pernah menyebutkan beberapa cara menghentikan incursion. Di antara segala cara tersebut, Illuminati memilih cara yang kira-kira manusiawi sekaligus bisa dilaksanakan. Mereka memulai dengan memanfaatkan Cosmic Cube, yaitu benda yang bisa mengubah realita. Illuminati menggunakan Cosmic Cube untuk menciptakan planet pengungsian. Mereka berencana memindahkan semua penduduk bumi ke planet baru itu, lalu meledakkan bumi. Rencana ini mengalami kekacauan ketika bintang yang menerangi planet baru itu justru mengalami kematian prematur. Selain itu, Cosmic Cube juga lenyap dalam peristiwa ini. Seperti sudah disebutkan dalam video Time Runs Out bagian pertama, keruntuhan multiverse juga menyebabkan segalanya mati lebih awal. Dengan gagalnya rencana Cosmic Cube, Illuminati memutuskan meminta bantuan para makhluk kosmik. Illuminati sebenarnya sempat melakukan pertemuan dengan Galactus dan para Celestial. Sayang sekali, di tengah pertemuan ini, para makhluk kosmik ini entah kenapa justru mendadak menghilang. Kalian ingin tahu tentang Galactus atau Celestial? Kami sudah pernah membuat videonya. Berikutnya, Illuminati meminta bantuan Captain Britain Corps, yaitu kelompok berisi para Kapten Britain dari berbagai universe. Tugas mereka memang adalah menjaga multiverse. Meskipun begitu, upaya mereka yang ini malah berujung bencana. Setelah itu, Illuminati mencoba meminta Franklin Richards mengerahkan kekuatan memanipulasi realita. Seperti sudah disebutkan pada video Time Runs Out bagian kedua, hasilnya adalah kegagalan dan penyesalan. Seusai Reed menceritakan semua ini, Roberto da Costa bertanya apakah Illuminati setidaknya berhasil mengetahui dalang di balik incursion. Sebelum Reed selesai menjawab, perhatiannya teralihkan oleh sesuatu, yaitu alat pada tangannya menyala. Reed bilang ini berarti dia telah kembali. Para hero tentu ingin tahu dia itu maksudnya siapa. Reed pun membeberkan sesuatu. Dalam video incursion bagian ketiga, berbulan-bulan yang lalu dirinya dan Tony Stark mengirimkan seseorang untuk menjelajahi multiverse. Misi orang tersebut adalah melakukan penyelidikan tentang sosok di balik terjadinya incursion. Penjelajahan tersebut seharusnya berlangsung beberapa minggu saja. Karena itu, ketika dia tidak pulang setelah berbulan-bulan, Reed menganggap dia sudah benar-benar hilang dan tak akan pernah pulang.
Kini secara mengejutkan dia telah kembali. Melalui portal, orang tersebut tiba di hadapan para hero. Ternyata dia adalah Yellow Jacket alias Hank Pym. Dia tentu merasa lega bisa pulang setelah sekian lama pergi. Dia mengaku menemukan sesuatu yang amat mencengangkan. Awalnya Reed mengira yang ditemukan oleh Hank adalah Rabum Alal, sang penghancur agung. Tetapi Hank justru menemukan pihak yang lain, yaitu Ivory Kings, yang disebut juga sebagai White Lords from Wild Space. Secara mengejutkan, Hank mengungkapkan bahwa Ivory Kings sesungguhnya adalah bangsa Beyonder. Kalian ingin tahu tentang Beyonder? Kami sudah pernah membuat videonya. Sementara itu, Dr. Doom dan Owen Reese sedang berada di kekosongan bekas satu universe yang hancur akibat incursion. Owen bilang kekosongan ini penting sebab dari sinilah segalanya dimulai. Owen mengungkapkan dulu salah satu bagian kecil dari dirinya tinggal di sini. Kemudian Owen memunculkan banyak sekali bagian peralatan. Owen mengaku bisa menunjukkan jalan tapi tak bisa membuka pintunya. Maka Doom merangkai segala bagian peralatan itu menjadi sesuatu, yaitu mesin waktu. Dengan rampungnya mesin tersebut, Doom bilang pintu sudah terbuka. Setelah itu, Doom dan Owen memanfaatkan mesin itu untuk melanjutkan perjalanan ke masa lalu. Cerita Time Runs Out akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, follow TikTok, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.